Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Indriati, NIM 2010604020, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mata kuliah Komunikasi Bisnis, dosen pengampu Ibu Melis SEI MESY. Materi yang akan disampaikan, ruang lingkup komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah tindakan pertukaran informasi, ide, opini, instruksi, dan lain-lain untuk mencapai target perusahaan yang disampaikan secara personal dan non-personal melalui lambing atau sinyal. Menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis merupakan kegiatan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Dan menurut William Albick, pengertian komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, instruksi, atau pendapat yang memiliki target tertentu, baik secara personal maupun impersonal. Selanjutnya, berdasarkan dari definisi-definisi komunikasi bisnis menurut para ahli tersebut, maka bisa dilihat bahwa komunikasi bisnis merupakan suatu proses komunikasi yang terencana. Beberapa hal yang terlibat dalam proses komunikasi bisnis antara lain: 1. Ada tujuan yang hendak dicapai. 2. Terjadi pertukaran informasi, gagasan, opini atau instruksi. 3. Melibatkan lambang, simbol atau sinyal. 4. Menggunakan saluran personal dan non-personal. 5. Ada target yang ingin diperoleh. Jika dilihat dari tujuannya, maka tujuan komunikasi bisnis adalah untuk 1. Memberi informasi, misalnya informasi seputar harga produk terbaru atau hal-hal lain yang berhubungan dengan suatu penjualan produk. 2. Melakukan persuasi, maksudnya komunikasi bisnis dilakukan untuk mempengaruhi pihak lain, seperti klien atau calon konsumen. Contohnya, mengajak orang-orang untuk menggunakan suatu produk tertentu atau mengajak mitra bisnis untuk melakukan suatu proyek. 3. Melakukan kolaborasi. Komunikasi bisnis juga bisa dilakukan untuk menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak lain demi mewujudkan tujuan yang diharapkan. Keempat, melakukan pengaturan. Komunikasi bisnis yang berfungsi untuk mengatur ini misalnya adalah melakukan komunikasi yang bersifat memberikan petunjuk atau paduan untuk melakukan sesuatu. Ruang lingkup komunikasi bisnis. Setelah kita mengetahui fungsi dan tujuan komunikasi bisnis, sekarang kita lihat ruang lingkup dari komunikasi bisnis. 1. Komunikasi bisnis internal. Komunikasi bisnis internal adalah komunikasi bisnis yang terjalin antar individu dalam satu institusi, organisasi, atau perusahaan. Contoh dari komunikasi bisnis internal ini misalnya komunikasi antara pemilik perusahaan dengan para karyawannya, antara manajer dengan anak buahnya, atau antara sesama karyawan. 2. Komunikasi bisnis eksternal. Komunikasi bisnis eksternal adalah komunikasi bisnis yang terjadi antara organisasi, instansi, dan perusahaan dengan pihak lain. Misalnya, komunikasi bisnis yang dilakukan oleh manajer marketing dengan pelanggan, atau antara direktur dengan pemasok bahan baku. Dari ruang lingkup komunikasi bisnis tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis sangat penting bagi jalannya sebuah perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik internal maupun eksternal akan mendukung kelancaran proses produksi. Jika proses produksi berjalan dengan baik, maka produktivitas tentu akan lancar dan perusahaan dapat maju dan berkembang. Yang terakhir, fungsi komunikasi bisnis. Fungsi yang pertama adalah 1. Fungsi informatif. Dalam hal ini, maka komunikasi bisnis digunakan oleh para manajer dan karyawan dalam menjalankan tugas keseharian mereka agar selalu efektif dan efisien. Kedua, fungsi regulatori. Fungsi ini adalah komunikasi yang dilakukan untuk mengendalikan dan mengatur jalannya perusahaan seperti memberikan perintah atau laporan. Yang ketiga, fungsi persuasif.
Fungsi ini terjadi ketika di antara para karyawan terjadi komunikasi dan interaksi, di mana ada pihak yang memberikan ide dan ada yang mendengarkannya. Si pemberi ide melakukan komunikasi bisnis agar orang lain mau menerima ide tersebut. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi ini adalah fungsi yang paling penting, yaitu agar perusahaan dapat berjalan atau beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal itu tentu membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Ya, materi yang dapat saya sampaikan, jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.